mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka ingin meminta izin untuk mewawancara Bapak mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1. Tujuan PLT ini tadinya kami ditetapkan untuk memagang 1, hanya saja terkendala dengan adanya ini pandemi yang sekarang. Jadinya pengenalan lapangannya berikut dengan Bapak aja. Untuk Bapak sendiri dengan Bapak siapa? Bapak di sini ya sebagai penanggung jawab sekolah. Bapak juga belum lama di sini, dari tahun 2017 Agustus, ya, tepatnya bulan Agustus. Nama Bapak Abang Jali. Pendidikan Bapak S1. Jadi Bapak tadinya sebelum ke sini bertugas di SDN 2 Neglasari. Iya, di kampung sendiri. Ya. Terus selama 3 tahun kurang lebih di sini, hampir 3 tahun. Bapak juga sekarang menjelang pensiun. Iya, menjelang pensiun. Jadi 1 Desember Bapak sudah tidak bertugas lagi. Tahun ini? Iya, tahun 2020. Mengenai kultur sekolah, Bapak, bagaimana sih karakter umum dari peserta didik yang bersekolah di SD Bujang Jaya 1 ini? Kalau di sini guru baik itu anak didik maupun Bapak Ibu gurunya sebagai tenaga pengajar, memang di sini pembiasaan itu sudah berjalan dari dulu, ya. Terus sebelum Bapak kesini juga mungkin sudah ditata oleh Bapak Ibu gurunya. Alhamdulillah Bapak kesini tinggal meneruskan, ya, seperti kalau pembelajaran anak ya sebelum belajar ya diadakan baca buku, ya, dan lain sebagainya. Lantas apalagi sekarang setelah ada pandemi ini, ya. Iya. Jadi sebelum anak sama sekali itu tidak masuk, ya biasanya ya protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu ya selalu dijalankan. Tapi sekarang udah beberapa bulan, ya, dari Neng juga mungkin tahu dari April, ya awal April. Nah, anak-anak itu belajar di rumah, ya. Tapi belajar di rumah juga ya tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu guru. Setiap hari keliling. Kalau mengenai latar belakang dari kebanyakan peserta didik itu seperti apa sih? Kalau di sini memang anak-anak itu pada dasarnya ya bagus menjalankan aturan-aturan sekolah, ya. Terasa Bapak itu udah baik, ya, anak-anak itu. Jadi selama Bapak di sini belum pernah Bapak mengisi catatan kejadian anak yang itu, ya. Nah, alhamdulillah, iya. Terus kan untuk sekarang ya ada penetapan seperti kalau untuk usia 7 tahun baru bisa masuk SD untuk sekarang, ya. Itu menurut Bapak udah tepat atau belum sih sistem dari pemerintah itu? Kalau itu memang kalau usia 6 tahun kan yang udah 6 tahun, ya. Kalau memang di tingkat SD ya serasanya 6 tahun itu masih ini, ya masih kecil. Jadi anak masih tentu saja karena namanya anak SD, ya, masih ya
masih Hiperaktif. iya, hiperaktif. Kalau gurunya tidak proaktif untuk membimbing itu ya memang masih kecil. Kalau 7 tahun sih, Bapak dulu sekolah zaman dulu ya 7 tahun memang udah itu, udah agak ini Sesuai ya, perilakunya. dengan instruksi pemerintah yang sudah ditetapkan. Untuk struktur organisasi di sekolah ini bagaimana? Kalau struktur organisasi boleh Anda lihat ya, mulai dari ya kepala sekolah sebagai penanggung jawab itu ada ya strukturnya. Ya. Pembagian tugas di struktur juga. Ya. Tugas dari tiap-tiap masing anggota itu terbagi semua apa banyak? Ya bagi semua, bagi habis Bapak ya. Di samping tugas pokok, tugas guru sebagai tenaga pengajar di kelas, beliau juga Bapak berikan tugas-tugas yang lainnya ya, tugas-tugas lainnya seperti pemegang keuangan dan lain sebagainya, administrasi ya. Nah itu dibagi habis semua ke Bapak Ibu tenaga pengajar. Jadi bukan hanya mengajar di kelas. Iya. Jadi ada yang merangkap tugas gitu ya. Iya. Mengenai di setiap sekolah pasti ada implementasi tata tertib gitu ya Pak. Terus bagaimana sih tata tertib peraturan di sini itu mulai dari apa aja, dari mulai yang dari kesalahan yang kecil sampai yang berat? Ya kalau anak memang tata tertib udah dibuat di sekolah. Tentu saja kalau anak ya, tapi melanggar sih tidak terlalu ini ya, diberi peringatan oleh Bapak Ibu. Tapi belum pernah Bapak sampai misalnya mengeluarkan surat dari sekolah ya, teguran ya, peringatan yang itu pada anak belum pernah. Ya pada dasarnya anak-anak di desa itu pada Bapak Ibu dulu yang nurut. Lebih daripada dari yang di kota ya. Kalau di kota sih Iya, harus ekstra keras ya Bapak Ibu guru. Pergaulannya beda. Iya. Kalau untuk tata tertib itu berlaku hanya untuk siswa atau guru-guru yang juga Pak? Dengan tenaga pengajar, personel sekolah semua berlaku tata tertib. Kalau tata tertib di sini itu maksudnya semua yang dibuat di sekolah apa ada turunan dari dinas? Memang secara acuan itu diberikan oleh dinas, tapi secara rinci itu sekolah yang membuat dia. Jadi hanya poin-poinnya saja. Hanya acuan saja. Ada nggak sih Pak tata tertib yang dibuat bersama? Biasanya kan suka ada kesepakatan sama murid gitu ya. Kayak misalkan kalau melanggar ini konsekuensinya apa gitu. Ada, iya. Di samping tata tertib umumnya di tiap-tiap kelas juga Bapak Ibu guru ya ada khusus tata tertib kelas ya. Nah tentu itu dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Ya, melalui musyawarah. Hasil musyawarah. Ya, sanksi terberat di sini biasanya apa Pak yang paling berat? Untuk pelanggaran tata tertib. Ya paling juga diberi itu oleh Bapak Ibu guru, tidak ada pelanggaran sampai misalnya dikeluarkan ya. Kalau pemanggilan orang tua gitu pernah sampai? Apa? Pemanggilan orang tua. Ya kalau pemanggilan orang tua, kalau memang anak 1 kali, 2 kali, 3 kali diberi nasihat tidak itu ya. Maksudnya dipanggil juga orang tua, bukan ini supaya tahu ya, bersama-sama dengan sekolah. Kalau di sekolah ya bimbingan dan lain sebagainya oleh Bapak Ibu guru. Tentu kalau di luar jam itu di rumah khususnya, nah itu kan bagian orang tua mungkin. Kalau untuk kegiatan seremonial formal seperti upacara bendera hari Senin itu rutin dilakukan, maksudnya kan ada penaikan bendera gitu. Kadang ada yang sekolah yang menentukan untuk hari Jumat gitu bendera diturunkan gitu. Ada Upacara
hari Senin, tiap Senin dilaksanakan ya. Sertanya ya anak-anak sekolah beserta dewan guru semuanya itu rutin kalau upacara bendera, kecuali kalau hari Senin libur merah. Untuk upacara penurunan bendera sendiri tidak ada. Kalau penurunan khusus secara khusus itu tiap minggu, misalnya setelah upacara di sore harinya diturunkan, memang tidak ada. Iya. Kalau untuk kegiatan yang non formalnya seperti mungkin apel pagi gitu, pramuka yang begitu aja. Kalau pramuka ya itu ekstrakurikulernya ya berjalan terus ya. Ada nggak sih Pak sebelum mulai pelajaran gitu kegiatan yang wajib untuk dilakukan? Apa aja mungkin seperti bersih-bersih dulu, bersih-bersih sekolah. Kalau bersih-bersih itu sebelum anak masuk sekolah, piket kan, ya tata tertib, ada piketnya, dibagi piket tiap kelas, membersihkan sekolah dan lain sebagainya, termasuk halaman, bukan ruang kelas aja, termasuk halaman sekolah juga ya. Untuk di ranah kantor sendiri nih biasanya kan suka ada rapat mingguan, bulanan, tahunan ya. Itu biasanya membahas tentang apa sih Pak? Saya kan sebagai saya sendiri dari prodi PGSD gitu ya, calon guru, jadi menanyakan tentang hal seperti ini. Kalau yang rutin itu tiap bulan satu kali setelah Bapak sekolah mengikuti rapat di kecamatan ya, di UPT, nah itu disampaikan lagi di sekolah. Kalau mingguan dan lain sebagainya itu tergantung kebutuhan sekolah ya. Yang rutinnya itu tiap bulan kan informasi dinas yang Bapak serap dari hasil rapat itu harus diinformasikan lagi kepada Bapak Ibu guru ya. Yang rutinnya itu tiap bulan. Ya ada juga yang tahunan gitu, kalau dengan wali murid ya, awal masuk sekolah dengan wali murid, terus akhir pelajaran ya, tahun ajaran itu dengan wali murid. Tapi itu kan tidak rutin seperti rapat dinas gitu. Kalau rapat dinas 1 bulan 1 kali itu rutin. Biasanya bahasan pokoknya apa sih Pak? Apa tentang pergantian kurikulum atau pembelajarannya? Itu mengenai kedinasan aja. Ya. Kalau kurikulum itu bisa juga direvisi itu dalam jangka waktu tidak setiap waktu itu ya, tergantung itu. Jadi ya, 1 semester ya, itu pun kalau memang mendesak baru diadakan pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Tapi kalau oleh sekolah dipandang masih sesuai ya, tidak kalau kurikulum. Tapi kalau 1 tahun 1 kali itu udah rutin. Setelah K13 ya, setelah K13 itu rutin tiap tahun. Kalau untuk identifikasi kegiatan seperti apa ekstrakurikuler, non kurikuler, itu acuan yang digunakan sekolah ini dalam membentuk KBM-nya seperti apa sih Pak? Tentu saja kalau pembelajaran di kelas itu udah rutin ya. Bapak Ibu guru membuat program ya, baik itu program harian ya, terus program bulanan, semester, tahunan. Tapi kalau untuk ekstrakurikuler kan di sini muridnya mencapai kurang lebih 200 lebih. Nah, tentu saja itu dibagi, programnya itu dibagi masing-masing kelas kalau untuk ekstrakurikuler. Tapi tentu saja Bapak Ibu guru yang membuat program baik itu ekstrakurikuler ya, ada program untuk acuan berjalannya kegiatan. Kalau misalkan kan biasanya murid suka tuh mau belajar gitu ya. Untuk meningkatkan belajar ada nggak sih kayak kita belajar di luar sekolah nih, entah kita rekreasi kemana gitu, ada? Kalau untuk belajar di sekolah memang Bapak Ibu guru juga bukan saja anak-anak ya terkadang kalau misalnya untuk observasi ya berkaitan dengan lingkungan ya,
Ya bapak ibu guru juga suka di luar ya, ya maksudnya anak dibawa keluar gitu pembelajaran. Tapi kalau untuk rekreasi, untuk rekreasi keluar daerah ya itu memang ada larangan dari dinas ya. Memang ya suka ada kejadian itu tidak terlalu diprogramkan begitu. Tapi kalau memang misalnya sewaktu-waktu ada itu ya bisa saja gitu. Tapi tidak terprogram khusus ya, tidak seperti ekstrakurikuler gitu. Kalau untuk ekstrakurikuler di sini ada berapa Pak? Di sini selain olahraga dengan pramuka itu. Kalau kesenian khusus tidak ada, hanya sewaktu-waktu saja. Yang utama di program itu adalah pramuka dengan olahraga. Kalau di sini ada gitu praktik-praktik kebiasaan positif mungkin seperti jumsi atau kan biasanya piket per kelas saja. Mungkin ada operasi semut gitu-gitu sekarang. Kalau kelas itu neng kebersihan kelas itu tiap hari. Tapi secara umum, secara keseluruhan ada ya 1 minggu 1 kali. Ya tiap minggu rutin, tiap minggu kebersihan gabungan gitu. Setiap kelas gitu. Atau mungkin juga kegiatan seperti bakti sosial, sosialisasi gitu ada nggak sih Pak? Kalau bakti sosial itu memang sekolah tidak memprogramkan khusus ya. Tapi kalau memang ada kegiatan sosial kemasyarakatan di masyarakat, baik bapak ibu guru maupun anak-anak seperti ya ikut serta. Yang melandasi kegiatan per minggu seperti tadi ya bersih-bersih gitu itu apa sih Pak? Agar membangun siswanya untuk tegak bersih dan rapi gitu. Ya di samping supaya anak tetap bersih juga membiasakan anak hidup sehat. Baik itu waktu berada di lingkungan sekolah maupun ditekankannya begitu maupun di luar sekolah di rumah. Ya, terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk saya khususnya untuk umum nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.